mindset kita, cara pandang kita ya. Kita hidup di dunia ini kan untuk beribadah. Pengabdian yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengabdian yang total itu, maka Allah ciptakan semua yang menghalang-halanginya. Yang disebutkan tadi, ada setan, ada dunia, ada nafsu, itu semua yang akan menghalang-halangi proses ibadah kita. Makanya yang Allah janjikan itu bukan kulkas. Kalau ibadah kita pahalanya kulkas, kira-kira berat gini apa enggak? Apa yang Allah janjikan? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Yang dijanjikan oleh Allah di balik ibadah kita adalah satu alam yang abadi dan penuh dengan kenikmatan. Tidak ada rasa sakit lagi di sana. Tidak ada lagi orang tua. Semuanya umurnya itu rata. Di masa-masanya kita nih, mungkin usia 30 tahun. Jadi mindset kita untuk mendapatkan pahala yang besar itu, maka tentu tantangan dan ujiannya pun seimbang. Ya, kalau sepak bola, babak penyisihan dengan grand final mana yang paling susah? Ya, kalau babak penyisihan banyak, ya tim-tim kesebelasan yang ikut di sana, tapi naik lagi sampai ke grand final hanya 2 orang, nantinya cuma 1. Itulah gambaran filosofi tentang kehidupan ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, kata Imam Ghazali, jangan kau berharap pingin akhirat tapi pingin kawan yang banyak. Salah, pingin kawan yang banyak, pingin ibadah tapi nunggu teman yang banyak. Pasti yang namanya ibadah itu kelompok kecil, tadi sebutkan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau ngikuti tren kebanyakan manusia, pasti mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Memang sebegitulah sunatullahnya, begitulah tantangan dalam ibadah. Kenapa? Yang janjikan Allah itu luar biasa. Kita saja Bapak Ibu sekalian di perusahaan, pingin dapat bonus sekian, kira-kira berat gak? Berat. Begitulah gambaran kita. Makanya untuk mendapatkan, meraih akhirat yang abadi, perlu tadi strategi, pengetahuan, pelatihan dan pelatihan. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau petinju, dulu Muhammad Ali, ada Mike Tyson, itu dibalik kesuksesan mereka ada siapa? Nomor satunya apa? Pelatihnya. Pelatihnya yang hebat, yang bisa menenangkan, yang bisa fokus, yang bisa konsistensi dalam berlatih. Ternyata yang jadi kekuatan apanya? Pelatihnya. Maka kata Imam Ghazali, dalam ibadah itu harus ada yang membimbingnya. Disebutlah mursyid, disebutlah murabbi ruh, pembimbing rohani. Yang pakar di bidang menggerakkan kolbu umat supaya tertuju kepada Allah. Maka dalam kitab Tajul Arus dikarang oleh pengarang kitab Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, idza talabta faqihan wajadta katsiran. Hai murid-muridku, kalau kau ingin cari orang yang pakar di bidang hukum, di bidang fikih, ilmu zahir, kau menemukannya banyak. Di pesantren-pesantren, di universitas banyak bidang-bidang fikih. Idza talabta tabiban wajadta katsiran. Kalau engkau hai muridku cari yang pandai memperbaiki fisik, kesehatan fisik, para tabib, para dokter, tiap tahun melahirkan sarjana-sarjana kedokteran banyak. Wa idza talabta qari'an, demikian pula kau ingin cari orang yang pandai baca kitab, baca buku, ilmuwan, kau akan menemukannya tidak akan susah. Tapi idza talabta man yadulluka 'alallah, kau ingin mencari orang yang membuat hati kita jadi mengenal kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, bersih kalbu kita, bangkit hati kita. Kemudian wa ya'rifu bi uyubi nafsi, sekaligus mengetahui kesalahan-kesalahan diri kita, aib-aib diri kita, jadi terungkap, jadi jelas sehingga kita mau bertobat kepada Allah. Lam tajid ila qalil, kau tidak akan menemukan kecuali sedikit saja. Itulah orang yang tugasnya memandu hati supaya selalu tersambung kepada siapa? Kepada Allah. Nah, itulah jadi perlu tadi strategi, pelatihan, punya pembimbing, coach untuk menggerakkan kita sampai akhir hayat kita, ibadah kita sampai akhir hayat kita. Begitulah beratnya kalau kita runtut lagi dalam kitab Minhajul Abidin, itu kitab terakhir yang dikarang Imam Ghazali. Kita akan menghadapi tanjakan-tanjakan di dalam beribadah kepada Allah. Tapi jangan merasa sulit, jalani. Kata kalau para sahabat itu dapat ilmu satu, buru-buru amalkan baru dirasakan. Itu akan berbuah Bapak Ibu sekalian. Jangan lihat kitab-kitabnya yang tebal-tebal, inilah yang disampaikan di sini sederhana, sudah disederhanakan, tinggal bagaimana kita merefleksikannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan ini, baru kita akan merasakan buah-buahnya.